sekarang sudah semakin ramai, punya prinsip, mereka berani lancang di dalam kesesatan, mereka berani ternyata lancang di dalam kesuladaban, maka kita pun harus tegas dan lebih berani membela kebenaran. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap di dalam lindungan Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan selalu diberikan kesehatan, barakah di dalam umur kita dan barakah di dalam rezeki kita. Amin Allahumma amin. Baik ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini seorang Abuya Qurtubi Jailani mengeluarkan statement yang sangat luar biasa. Jadi jika ada seseorang yang lancang dengan kesesatan, maka harus dilawan dengan ketegasan dan keberanian untuk mempertahankan kebenaran. Bagaimana penjelasan dari Abuya Qurtubi untuk semua yang membengkokkan nasab? Mari kita dengar statement dari beliau. Sudah banyak orang yang menganggap remeh terhadap para ulama. Setiap ulama yang mengisbat ba'alawi, baik yang hidup maupun yang mati, habis dibuli oleh kelompok pembegal nasab. Betul apa tidak? Mereka sudah tidak punya takdim dan takut lagi. Bahkan kalau kita ikuti ajaran guru-guru kita, man ahabba aliman yakunu ibnuhu aliman, sebagaimana dalam muta'alim, banyak orang kita menjadi ustadz kiai, menjadi kiai gara-gara sebabnya orang tua kita dulu cinta para alim ulama. Tapi sekarang jangan pun kiai ulama yang masih hidup, yang sudah wafat tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dihabisi, dibuli, dicaci maki. Na'udzubillahi min dalik. Saudaraku kaum muslimin, Sayyidul Hijad Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani, gurunya para ulama-ulama Nusantara, gurunya Syekhona Khalil Bangkalan Madura, gurunya Mbah Hadratus Basim As'ari, dan para ulama-ulama yang lain. Beliau di dalam kitab Syarah Uqudul Lujannya menyatakan, qala sayyiduna ay akramuna al-habibu ay al-mahbubu as-sayyid Abdullah al-Haddad sahibu tariqatil masyhurah wal asraril kasirah pastilahu ba'di ahlil bilad anna duriyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha kana dhakaran yuqalu lahu habib wa in kanat unsa yuqalu laha hubabah wastilahul aksar yuqalu lahu sayyid was sayyidah. Ar-rajulul kamilu huwa alladhi yusabihu fi huquqi wa la yusabihu fi huquqillahi ta'ala war-rajulun naqis huwa alladhi yakunu 'alal aksi. Syekh Nawawi menyatakan, ketika Sahibul Matan menyatakan qala sayyiduna, ditafsirkan oleh Syekh Nawawi ay akramuna, telah berkata orang yang mulianya kita, Al-Habib, beliau Imam Syekh Nawawi ay al-mahbub, orang yang dicintai, as-sayyid, pemimpin, beliau adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang salah satu kitab yang banyak karangannya yang dikaji di pesantren-pesantren salaf, salah satu yang populer di pesantren salaf, Nasoihud Diniyah dan Ar-Risalatul Mu'awanah. Al-Fakir yang kitab khusus dua itu punya sanad dua. Yang pertama ngaji Nasoihud Diniyah dari guru Al-Fakir almarhum al-maghfurah Syekhun Abuya Bustami Cisantri. Kedua punya sanad Nasoihud Diniyah dari almarhum al-maghfurah sekaligus dengan kitab Ar-Risalatul Mu'awanah dari Syekhun almarhum al-maghfurlah, beliau dari yaitu A.A. Al-Wardayani rahimahullah rahmatal abrar, beliau dari gurunya Al-Allamah Mama Inayatullah Al-Wardayani, beliau dari gurunya yaitu dari Mama Syatibi Al-Qanturi, langsung lanjut sampai ke Said Abdullah Al-Haddad. Jadi Mama Gentur itu salah satu kitab yang dipakai tasawufnya itu adalah
Ar-Risalatul Mu'awwanah. Enggak gede-gede tapi dipakai, digunakan sehingga waroknya luar biasa. Dari beliaulah ribuan alim ulama yang muncul di Jawa Barat dan di Banten. Salah satunya muridnya adalah Mama Bakri Pleret. Mama Bakri Pleret punya nyata guru, salah satunya Mufti Batawi Habib Usman bin Yahya. Dari Mama Bakri Pleret ini muncullah para alim ulama, di antaranya murid Mama Bakri Pleret Al-Mukarram wal Muhtaram Abu Yasanja Kadukawang Riyadul Alfiyah, Al-Mukarram wal Muhtaram Abu Ya Bustami Cisantri, muridnya Mama Bakri. Al-Mukarram wal Muhtaram Abu Ya Dimyati Cidahu, Al-Mukarram wal Muhtaram Abu Ya Dimyati Cilongok. Masyayikh para alim ulama di Banten, Jawa Barat itu mayoritas murid dari Mama Bakri, dan Mama Bakri dari Mama Gentur, dan sambungnya kepada Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Tidak bisa dipisahkan. Syekh Nawawi menyatakan Imam Abdullah Al-Haddad sahibut tariqatil masyhurah wal asraril kasirah, yang punya tariqah yang masyhur dan rahasia-rahasia yang banyak. Lalu Syekh Nawawi menyatakan pastilahu ba'di ahlil bilad, istilah sebahagian ahli negara, bahwa dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila laki-laki yuqalu lahu habib. Kalau laki-laki keturunan Rasul disebut habib, kalau perempuan hubabah. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah jelas ulama yang zuhudnya, solehnya, waroknya, bahkan dari tangan beliau banyak ribuan alim ulama Nusantara. Mau ikut Syekh Nawawi apa ikut pembegal nasab? Ikut Syekh Nawawi apa pembegal nasab? Ikut Syekh Nawawi apa pembegal nasab? Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, sebagaimana di dalam kitab Jawharatut Tauhid. Setiap kebaikan ada dalam mengikuti salafus soleh dan para ulama-ulama yang berjalan di salafus soleh, salah satunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi sebab mayoritas wa istilahul aksar, mayoritas yang istilah yang banyak, laki-laki disebut sayyid, perempuan disebut sayyidah. Jadi yang menyatakan laki-laki habib, perempuan hubabah, itu salah satunya ditetapkan oleh Syekh Nawawi. Ada bahasa, kan itu bukan isbat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Anda menggunakan hasr, digunakan baik itu qasr hakiki, qasr mubalaghah, mausuf ala sifat-sifat al-mausuf, qasr hakiki, qasr idofi, kenapa Anda tidak menggunakan apa itu isbat, apa itu yang disebutkan hak hukum di dalam Johar Maknun al-hukmu bisalbi awil ijabi isnaduhum lil qasdidil khitabi. Begitu pula yang disebut isbat adalah hukum, ada subutul mahmul lil maudu'i au nafyuhu anhu. Di dalam kitab Hasyiah Imam Baijuri Sarasul Munarak, di dalam kitab Hasyiah Idul Mubah sampai Samsiyah fi Qawaidil Mantiqiyah, yang dinamakan hukum itu adalah subutul mahmul lil maudu'i au nafyuhu anhu. Ja'a Jaidun, walaupun tidak ada kalimat ikrar sabat, tapi itu hukum subutul maji li Zaidin. Qoba Jaidun subutul qiyam li Jaid. Jaidun qaimun subutul qiyam li Jaid. Hanya isim maedahkan subut wa dawam apabila ada korenah. Tidak semua isim menunjukkan nyata sabat wa dawam, karena ada isim yang sabat nyata tidak memberikan faidah subut wa dawam. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Hurairah, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, al-Imamul Adil. Hadis ini jumlah ismiyah sab'atun yudilluhumullah, tapi yang masuk surga bukan hanya 7 golongan, masih banyak daripada 7 golongan ini. Nah saudara, jadi kalimat qala Syekh Nawawi menyatakan pastilahu alibidat anna dzurriyyata Rasulillah kan idza kana dzakran yuqallab, itu hukum isbat. Setiap laki-laki keturunan Rasul, maka di sebahagian bilad seperti Indonesia dan Tarim disebut habib. Jadi subutul mahmul lil maudu'i au nafyuhu anhu, itu sudah
muqarrar, itu sudah menetapkan hukum. Seperti contoh as-sholatu wajibatun, kalau dijelaskan itu subutul wujub lis sholat. Sholatul idain laisa biwajibatin, hukum subut nafyul sholat nafyul wujub an sholatil idain. Jadi itu sudah pernyataan. Jadi Syekh Nawawi Tadara Al-Bantani yang menyatakan bahwa sebahagian ahli negara seperti contoh Indonesia Tarim, ketika laki-laki disebut Habib, perempuan disebut Hubabah. Itu bahasan Syekh Nawawi, bukan tradisi Yahudi sebagaimana tudingan begal nasab. Ini bakal viral lagi. Ini bakal viral lagi. Sabodoting. Sabodoting. Jika kamu berani lancang di dalam kesesatan, maka kita harus lebih tegar dan berani di dalam membela kebenaran. Saya teringat pada waktu ngaji di Anwardaya di Warudoyong, guru saya adalah guru-guru yang warok. Ketika itu ada pembahasan terjadi pada tahun itu kejadian di Tanjung Priuk, peristiwa Amir Fikri kalau nggak salah, saya masih mondok, betul nggak? Nah, itu pembahasan. Pada saat ngaji Johar Maknun, saya masih terngiang almarhum ketika menyebutkan surahan di dalam malam yakun muhtamilan lisidki wal kadhibil insyakakun bil haqqi. Jadi hidup itu sebetulnya kita harus kun bil haqqi. Di dalam syarah kitab Johar Maknun Hilyatul bil Masun, kun bil haqqi ay kun mutamassikan bil haqq la ta'dil anhu. Kepada siapa kita harus berpihak? Apakah kita berpihak kepada Habib, kepada kiai, kepada pejabat, kepada rakyat, kepada siapa? Kepada TNI pada waktu itu terjadi di Tanjung Priuk dan golongan dakwah Amir Fikri dan lain-lain. Beliau menyatakan kun bil haqqi, ini nasihat dari Imam Abdurrahman Al-Akhdari. Jadilah kamu berpegang teguh kepada kebenaran. Kiai yang benar ikuti kiai, Habib yang benar ikuti kiai yang benar, Habib yang benar. Umaro benar ikuti umaro benar, ulama yang benar ikuti. Kun bil haqqi, berpegang teguh kamu kepada kebenaran, jangan sedikit pun bergeser dari kebenaran. Kalau kiai yang benar, Habib yang benar, ikuti keduanya. Habib yang benar, Habib salah, kiai benar, ikuti kiai. Kiai salah, Habib benar, ikuti yang benar, Habib yang benar. Jadi mengikuti yang benar. Kun bil haqqi. Ini kalimat ijaz, contoh insya, tapi ini adalah kalimat ijaz, singkat tapi padat. Lalu beliau mengingatkan di dalam kitab hikam, kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah fa innal karamata ta'ti bil istiqamah. Jadilah kamu pencari istiqamah, teguh dalam pendirian, apalagi di akhir zaman sebelum dajjal yang besar muncul, dajjal yang menibakkan sifat subhat, akidah subhat kepada kita, su'ul adab kepada para ulama salafus soleh, su'udzon kepada para ulama, menganggap kurang literasi, kurang kitab segala macam. Amal kita dibandingkan dengan amalnya para ulama gak ada apa-apanya. Ilmu kita setinggi apapun. Ketika bahkan ingat waktu ngaji Alfiyah, wa qad tuzadu kana fi haswin kama kana asoha ilma man taqaddama ma asoha ilma man taqaddama. Bab ta'ajub, alangkah sohehnya ilmunya para ulama mutaqaddimin. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, walaupun kita sudah bisa taklid, nganggit kitab, tapi jangan merasa bahwa kita sudah lebih hebat daripada ulama salafus soleh. Ini berbahaya. Kembali kepada patokan ahlu sunnah wal jamaah, fatabi'is sholiha mimman salafa wajanibil bid'ata mimman khalafa. Jadi Syekh Nawawi, guru-gurunya para habaib banyak, habaib yang beruru kepada Syekh Nawawi banyak,
Jadi begitulah ilmu, jangan sampai kita dipisahkan. Oleh karena itu siap bersatu, siap bersaudara, ikuti fatwa dan pendapat Syekh Nawawi. Setuju? Hindari pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani, gurunya para alim ulama Nusantara, guru-guru beliau para habaib, begitu pula santri beliau banyak yang habaib yang tidak bisa sebut satu persatu, namun prinsipnya, karena ini sekarang sudah semakin ramai, punya prinsip, mereka berani lancang di dalam kesesatan, mereka berani ternyata lancang di dalam keusul adaban, maka kita pun harus tegas dan lebih berani membela kebenaran. Takbir. Siap bela kebenaran, siap bela para ulama salafus soleh, siap bela para kiai, para habaib yang berada di jalan salafus soleh. Takbir. Silahkan yang ahli media sosial yang dibaca. Baik, itulah tadi ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan singkat dari Abu Ya Qurtubi mengenai polemik nasab ini dan para pembelok-pembelok nasab. Ada satu kalimat yang dikeluarkan oleh Abu Ya Qurtubi, jika mereka berani lancang dalam kesesatan, maka harus dilawan dengan keberanian, ketegasan untuk mempertahankan kebenaran. Untuk apa mereka sampai seperti itu? Jadi semua kiai, semua ulama itu mempunyai sanad guru yang jelas untuk mempertahankan statement atau ilmu-ilmu yang diturunkan oleh gurunya, maka itulah yang dipertahankan. Di satu sisi, di pihak lain juga mempertahankan apa yang dia peroleh dari gurunya, begitu. Jadi jadikan perbedaan ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah jadikan perbedaan ini sebagai pemecah belah umat atau sebagai provokasi sesama umat Islam sampai umat Islam berselisih gara-gara cuma perbedaan pendapat. Silakan Anda ambil semua yang ada, asalkan positif. Ambillah nasihat, statement siapapun, ketika itu positif kita ambil. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.